Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Huda Permana dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 184840777. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Narrative Review Analisis Penangkapan Radikal Bebas Ekstrak Tanaman Suku Arecaceae dengan metode DPPH. Dalam proposal saya terdiri dari 3 bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bab ketiga, metodologi penelitian. Masuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang saya membahas pertama, radikal bebas. Radikal bebas merupakan sebuah molekul atau atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif, penuaan dini, dan penyakit degeneratif. Yang kedua, antioksidan. Antioksidan itu sendiri sebagai senyawa yang mampu menunda, memperlambat, atau menghambat reaksi oksidatif. Manfaat antioksidan yaitu untuk menangkal radikal bebas. Yang ketiga, metode DPPH. Alat untuk menguji kemampuan suatu komponen sebagai penangkapan radikal bebas dengan parameter aktivitas antioksidan nilai IC50. Yang keempat, golongan senyawa antioksidan. Golongan senyawa antioksidan terdiri dari minyak atsiri, antosianin, polifenol, saponin, tanin, alkaloid, flavonoid. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah saya terdiri dari 1. Apakah jenis tanaman suku Arecaceae yang memiliki efek penangkapan radikal bebas dengan metode DPPH? Yang kedua, bagaimana tingkat kekuatan penangkapan radikal bebas dengan metode DPPH dari beberapa jenis tanaman suku Arecaceae? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal ini yaitu 1. Mengetahui jenis tanaman Arecaceae yang memiliki efek penangkapan radikal bebas dengan metode DPPH. Yang kedua, mengetahui tingkat kekuatan penangkapan radikal bebas dengan metode DPPH dari beberapa jenis tanaman suku Arecaceae. Untuk manfaat penelitian terdiri dari manfaat bagi masyarakat, dapat mengetahui tentang jenis tanaman suku Arecaceae yang memiliki efek penangkapan radikal bebas yang berguna sebagai anti radikal bebas dalam tubuh manusia. Untuk manfaat bagi ilmu pengetahuan, yang pertama menambah pengetahuan tentang jenis tanaman suku Arecaceae yang memiliki fungsi sebagai efek penangkapan radikal bebas dan menambah pengetahuan tentang aktivitas golongan senyawa aktif yang berperan sebagai radikal bebas. Untuk manfaat untuk industri, yang pertama menambah pengetahuan tentang tanaman suku Arecaceae yang memiliki khasiat antioksidan agar bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan sediaan antioksidan. Masuk bab 2, tinjauan pustaka. Untuk uraian literatur membahas tentang tanaman nipah. Tanaman nipah terdapat kandungan senyawa antara lain tanin, flavonoid, saponin, steroid, fenolik, terpenoid. Untuk tanaman lontar memiliki bioaktif antara lain antosianin, fenolik, steroid, albuminoid, glikosida, sukrosa. Untuk tanaman salak memiliki aktif kandungan senyawa tanin, saponin, flavonoid, quinon, alkaloid, polifenolat. Yang keempat, tanaman pinang memiliki bioaktif antara lain flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, asam amino. Untuk yang kelima, tanaman asam paya memiliki kandungan bioaktif antara lain antosianin, flavonoid, fenolik, saponin.
Untuk selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian saya terdiri dari apakah spesies tanaman suku Arecaceae yang memiliki efek penangkapan radikal bebas. Kedua, dari tanaman suku Arecaceae yang dibandingkan, manakah yang memiliki aktivitas paling besar sebagai penangkapan radikal bebas. Untuk selanjutnya, kerangka teori saya seperti itu. Masuk bab 3, metodologi penelitian. Di metodologi penelitian terdiri dari yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan narrative review. Yang kedua, strategi pencarian literatur. Untuk pencarian literatur dilakukan pada Google Cendekia dan PubMed dengan kata kunci pada Google Cendekia DPPH, ekstrak, Arecaceae, sedangkan pada PubMed 1,1 dipenyl 2 triclorhydrazil N Arecaceae. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria population pada inklusi, ekstrak dari bagian tanaman suku Arecaceae, sedangkan eksklusi bentuk sediaan farmasetika. Untuk kriteria intervention, inklusi metode DPPH, sedangkan eksklusi selain metode DPPH. Untuk kriteria comparison, untuk inklusi dan eksklusi tidak ada. Untuk kriteria outcome, inklusi parameter DPPH nilai IC50, sedangkan eksklusi tidak ada. Untuk kriteria studi desain, inklusi original artikel, sedangkan eksklusi literatur review. Untuk tahun terbit, pada inklusi 2011 sampai 2020, sedangkan eksklusi sebelum tahun 2011. Untuk bahasa, inklusi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk eksklusi selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk lainnya, inklusi artikel ilmiah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional, sedangkan eksklusi karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat kelulusan seperti KTI, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, untuk seleksi studi, untuk hasil pencarian melalui database pada Google Cendekia terdapat 83 artikel, sedangkan PubMed 18 artikel, sehingga total terdapat 101 artikel. Untuk artikel terseleksi sesuai topik penelitian, sesuai inklusi dan eksklusi, pada Google Cendekia terdapat 53 artikel, PubMed 16 artikel, total 69 artikel. Untuk artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, terdapat duplikasi. Pada Google Cendekia terdapat 18 artikel, PubMed kosong, totalnya 18 artikel. Artikel yang sesuai kriteria inklusi dan digunakan dalam review ini pada Google Cendekia terdapat 12 artikel, PubMed 2 artikel, total 14 artikel. Selanjutnya, jadwal penelitian. Untuk pertama, perencanaan, penentuan konteks pencarian pada bulan Desember 2020, mendefinisikan review protokol atau protokol tinjauan pada bulan Januari 2021, menyusun pertanyaan pada bulan Januari 2021 sampai Februari 2021, menyusun strategi penelitian Januari 2021 sampai Februari 2021, untuk pelaksana identifikasi istilah pencarian, melakukan proses pencarian pada bulan Maret 2021, seleksi literatur pada bulan Maret 2021, untuk pelaporan penggabungan data dalam label, pemaparan hasil, dan analisis hasil dan pembahasan pada bulan April. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.